Kita akan lihat kelemahannya apa aja dan siapa tahu itu bisa menurunkan harga jual. Ayo semangat, ayo, kamu bisa. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Anda pasti tahu kalau nonton beberapa video saya sebelumnya, saya berada di rumah Om Andre Taulani. Dan di video sebelumnya ketika saya menggerebek koleksi mobil dari Om Andre, ada satu mobil yang bikin saya kepincut, yaitu mobil semacam ini. BMW seri 3 E30, tapi punya beliau itu pintunya cuma 2, mesinnya lebih besar, 325i Coupe. Dan sekarang saya udah berada di rumahnya Om Andre. Selamat pagi Om Andre. Pagi Om Fitra, ketemu lagi. Aduh, kayaknya betah nih lama-lama kesini ya. Aduh. Oke, video yang kemarin trending. Terima kasih Sama-sama, Om Andre. selamat Om Fitra. Tapi bukan trending itu yang bikin saya kesini lagi. Bukan karena biar trending lagi. Tapi itu. Oh iya. Dan buat teman-teman yang baru lihat ini ada pasangannya 190e 2.6. Saya udah ngeliat mobil ini, beberapa detailnya itu bisa dilihat, dicek di channelnya Taulani TV. Taulani TV. Tapi hari ini saya mau nge-review mobil itu. Om Fitra tuh penasaran, dari kemarin terakhir kan kayaknya belum sampai total yang review si E30 Iya. ya. Kita akan lihat kelemahannya apa aja dan siapa tahu itu bisa menurunkan harga jual. Enggak. Kita akan review jujur. Tapi jujur saya nggak apa-apa ya, Om ya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya review jujur, saya lihat dan saya akan jelaskan kenapa mobil ini jauh lebih istimewa dibandingkan seri 3 4 pintu lainnya, khususnya di Indonesia. Boleh minta tolong dikeluarin, Om? Oke, siap. Buat Om Fitra apa sih yang enggak ya? Banyak, ditawar aja nggak dikasih. Nah. Wow, Om Andre. Yes. Belum review. Ini gimana ceritanya bisa sampai punya mobil ini? Oke, kalau diceritain dari awal Om, sebetulnya gue ini mobil E30 Coupe ini udah yang kesekian kali. Awal-awalnya tuh gue udah punya beberapa ya, 30 dari mulai yang Pertama kali punya E30 kapan? Waktu gue masih di Stinky dulu. Oke. Pertama kali itu tahun 92. Oh 92, artinya E36 baru keluar terus ngambil yang ini. E30 M40 tahun 89 itu mobil saya pertama kali warna biru. Kayak gini? Kayak gini. Ya, gitu. oke. Ya udah dari situ terus saya punya. Abis itu karena waktu itu saya belum terlalu seneng koleksi mobil, jadi akhirnya terjual. Gantilah mobil-mobil baru. Terus mobil. Nah saya mulai lagi kepincut E30 itu tahun 2010. 2010? Oke. 2010 mulai lagi suka mobil-mobil begini, gara-gara teman saya ngomongin soal E30 saya jadi kangen. Akhirnya waktu itu lagi. posisi lagi nggak punya E30 tahun 2010 udah nggak punya. dijual. Akhirnya cari lagi, dapatlah E30 M40. Oke. Nah dari situ startnya, kok kayaknya dapat yang waktu Jadi itu M40 barang. punya 2 kali. Wah banyak Om. Jadi begitu berkali-kali, begitu dapat, kok kayaknya gue nggak puas ya, barangnya kurang bagus. Jual, beli lagi, sampai akhirnya gue punya 3 M40 Om, dengan 3 tuner, ACS, M-Tech, Alpina. Itu 3 tuner itu gue bikin semua M40. Jual lagi semua karena teman bilang begini, setelah masuk komunitas E30, teman bilang, udah cukup 4 pintu, lu harus main ke 2 pintu. Tapi 2 pintu itu kan tidak dijual secara resmi di Indonesia kan? Itu kan masalahnya. Iya, akhirnya nyari lah hunting. Dapat. Tapi suratnya kawinan. Nah, nggak mau kalau surat kawinan. Sempet punya dulu, yang penting gue punya 2 pintu dulu kan. Suratnya kawinan pakai punya M40. Akhirnya, waduh, lepas lagi. Mulai lagi kepengaruhin lagi, beli cabriolet. Yang kanvas. Ada lagi varian E30 cabriolet. Cari lagi, sampai punya 2 Om cabriolet. Suratnya itu sama, kawinan juga. Semua. Jual lagi. Baru pick-picknya setelah teman bilang lu harus punya M3, itu top of the topnya. Tampillah M3. Udah gue simpen lama tuh M3. Surat normal perkawinan juga? Kawinan juga. M3 itu setahu saya belum ada yang surat resmi di sini. Nggak tahu ya, apa mungkin ada tapi saya sih belum pernah ketemu. Saya simpen lama itu M3. Sampailah akhirnya kenapa saya jual sepaket sama Cosworth tadi, ya itu tadi mau diriin garasi. Jadi Om Andre, di videonya Om Andre itu cerita bahwa pas dia punya M3, dia juga punya pasangannya 190e Cosworth. Dan itu dijual sepasang. Artinya sekarang tinggal nunggu waktu aja sampai yang ini dan itu dijual sepasang juga. Nah akhirnya kenapa Om gua ambil ini? Ini menurut gua
ya inilah yang paling bukan perfect ya, tapi semuanya oke. Artinya E30 yang udah after facelift, matic, sunroof, mesin 6 silinder, dan kemudian warnanya memang kesukaan gue, merah. Ini sebelumnya tuh di Dinas Pemadam Kebakaran daerah mana? Cuman rotatornya belum. Dan yang paling gue suka apa? Suratnya benar. Suratnya benar. Nah, itu penting banget. Itu penting banget, suratnya benar, karena jadi kita nggak deg-degan kalau nyetirnya itu. Dan memberi tauladan yang baik lah bahwa mobil itu memang suratnya harus benar. Nah, akhirnya ini dapat dengan surat yang resmi, dengan buku manual booknya, fakturnya semua lengkap. Udah saya simpan. Ini memang yang udah paling. Oke. Kita buka mesinnya ya. Oke. Jadi pertama kali kalau dari sisi bodi ini 2 pintu. Jadi artinya dia lebih tidak punya dibandingkan yang M40 saya. Saya disuruh sama Om Andre nyumbangin 2 pintu belakang. Nah, inilah pihak-pihak yang membutuhkan ya seperti ini. Sekarang kita buka mesinnya. Nah, ini yang kemarin sama Om Fitra belum sampai detail nih, Om. 6 silinder, 2500 cc, injection, dan tenaganya itu mencapai 168 horsepower. Dan itu bisa bikin mobil ini 200 km per jam lebih. Kalau pembalap ngomongnya gitu, kalau saya kan bukan pembalap, jadi saya nggak tahu kecepatan segitu tuh. Yang penting bentuknya keren mesinnya. Ini intake-nya keren banget. Dia transmisi otomatisnya 4 speed. Dia ada versi manualnya juga. Penggerak belakang. Aduh, Om, rapihnya ya. Ini biasanya tuh suka banyak kebakar. Bener, ini karena saya beli baru semua, Om. Jadi ketika ini di restore, dibangun ulang, jadi benar-benar saya sekalian beli ini yang baru-baru. Termasuk ininya, yang cover ininya, Om. Iya, gitu. Iya. Nah, ini mesin sebenarnya masuk plug kalau misalnya ke 318i M40, tapi ya di sini ini memang udah pasangannya yang benar dari baru. Nah, karena dia memiliki konfigurasi 2 pintu, naiknya susah. Ini mobil secara dimensi panjang sama M40, Om. Sama, iya. Panjangnya sama ya? Sama. Tapi bedanya ini kayaknya pintunya lebih panjang dia, jadi pilarnya agak belakang sedikit. Ya. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Ya itu kekurangannya dibanding yang 4 pintu. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Jadi Om Andre ini pakai nafas modifikasinya tuh Alpina di luar, tapi setirnya AC Schnitzer. Jadi mana yang ini gue boleh jelasin sedikit. Kenapa begini namanya komposisinya? Gua tuh kalau body kit paling suka AC Schnitzer. Oke. Kenapa? Karena ininya tetap dipertahankan. Dia hanya pakai side skirt. Oke. Kalau MTEK 2 pasti ini udah lepas. Iya, betul. Karena ini semua ada molding semua. Dan AC Schnitzer itu agak lumayan langka body kitnya. Kenapa nggak pakai peleknya AC Schnitzer juga? Udah pernah gua cari, gua fit segala macam, belum ada yang pas. Emang Alpina ini yang pas banget. Ini Alpina yang pas. AC Schnitzer gua pernah beberapa kali coba, itu dia punya ET-nya nggak dapet karena jadi gede gitu. Jadi terlalu keluar. Dan ini mesti di roll. Yang khusus buat seri 3 ya, gua nggak pernah dapet ya. Ada yang seri 3 punya, tapi dia yang one piece, Om. Gua kan pengennya yang 3 piece tuh. Ini adanya one piece kurang ganteng. Emang paling pas sih one piece ya. Tapi kalau ngomong ganteng, 3 piece lebih ganteng. Tapi masalah 3 piece nggak ada yang pas di sini, harus nge-roll ini segala macam. Gue nggak mau. Tapi nggak apa-apa. Saya sih dibandingin ngebelain harus one brand modification, yang penting itu pas sama mobilnya. Dan saya suka nih sama tampilannya ini. Alpina tuh maskulin, ya nggak sih, Om? Kayaknya maskulin. Rapi. Maskulin tapi elegan. Elegan, benar. Nah ini pakai ukurannya ini 17 inci 215 45 R17 nih. Ini ukuran ban yang cukup mainstream lah, cukup gampang dicari. Bannya dia pakai Toyo Proxys. Dan sekarang kita lihat posisi nyetirnya lebih enak apa enggak daripada yang 4 pintu. Karena kalau di BMW saya pernah punya BMW sepasang 2 pintu sama 4 pintu yang E36. Oh, oke. Nah, cuman yang di E36 yang coupe itu posisi duduknya lebih rendah dan lebih rileks dibandingkan yang sedan. Kalau di E30, coba Om. Karena itu nggak enak banget posisi nyetirnya mobil saya itu. Kalau yang ini
Sama ternyata. Jadi nggak begitu beda sama yang M40 4 pintu, dan dia juga setir itu tidak persis di tengah. Dia agak ke kiri sedikit, dan ini bukan hanya terjadi di BMW tapi juga di Mercedes-Benz. Ini ya dashboard ini ya? Bukan. Setirnya nih kalau lo tarik garis lurus, dia nggak persis di tengah jok. Oh begitu. Dia agak ke kiri sedikit, jadi dia lebih dekat ke paha kiri lo daripada kanan lo. Oh, gua baru tahu tuh. itu juga terjadi di Mercy. Oh, Bahkan kalau di Mercy itu sampai sekarang tuh ada beberapa model yang masih kayak gitu. Iya. Oke, ini tombolnya sama. Oh, cuman dia ada tombol ini nih. Ada bisa naik turunin lampu. Iya. Ini canggih banget untuk zamannya. Coba liatin deh. Nah, ini leveling, headlamp leveling. Terus klakson nggak nyala? Harusnya sih nyala ya. Iya. Terus dia instrumennya ini lebih mewah. Dia ada aksen chrome-nya. Kemudian ini baru jalan 149.000 km, tapi ya sebenarnya mobil tahun segini kita udah nggak peduli lagi mau jalan berapa kilometer. Betul. Audionya belaupung. Ini masih jalan, Om? Masih jalan. Pakai kaset, masih punya kaset? Kaset ada. Kaset Stinky gitu masih ada? Om, ada lengkap, saya simpan kok. Nah, ini wiper juga karena ya udah tua ya wipernya ya, udah 30 tahun, udah mulai agak lemes gitu. Sama kayak punya saya juga. Nah, ini ada onboard komputernya, terus dia matic. Ini posisi rem tangan semua sama, dan dia pedalnya lebih besar dibandingkan yang 4 pintu. Ya, dibandingkan yang manual maksud saya. Iya. Ya karena dia matic ya. Nah, cuman ini mobil mahal pasti ya. Tapi dia masih pakai engkol. Wah. Sorry ya, yang itu udah ini, yang punya saya udah power. Tapi ada dua pilihan, Om, memang, Om. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan, yang pakai elektrik, ada yang pakai engkol. Kenapa gue pilih yang akhirnya pakai engkol? Lebih perawatannya lebih mudah. Kalau elektrik, penyakitnya E30 itu selalu susah dibuka. Bisa aja ngelesnya. Kelamaan bergaul sama Om Mobi nih. Tapi Om bener harus mengakui, semua anak E30 mengakui kalau elektriknya E30 itu bermasalah, dan kalau mau buka ini, kalau dia nyangkut selalu ke door trim. Oke. Dak, baru dia turun. Nah, terus kalau emang alasannya adalah lebih trouble free, kenapa nggak pilih yang manual? Apanya? Transmisinya. Nah, kan balik lagi. Kan bukan buat kebut-kebutan. Oh, iya. Buat nyaman di Jakarta susah, Bro. Kita ngebut, yang ada kita nyusul Avanza lagi. Nggak pernah kelewat Avanza. Tapi oke. Ini juga nggak masalah, dan ini masih enteng banget naik turuninnya. Ini bahannya nih karet nih. Bahannya karet, jadi dia elastis tapi nggak akan tahan lama, jadi mesti apik. Oke. Terus sekarang kita lihat belakangnya. Ini sekarang nih posisi nyetir saya. Saya tingginya tuh 177 cm. Headroom oke, ini masih jalan ya? Masih, Om. Ayo semangat. Ayo, kamu bisa. Ya, oke. Butuh perjuangan dengan otot-otot tuanya itu, tapi ya akhirnya bisa. Harus dilatih ya. Sekarang kita lihat belakangnya. Nah, ini buat ke belakangnya ini, khusus yang 2 pintu ini, tarik seperti ini. Nah. Tuh, di belakang sih kurang enak ya, karena agak sempit ya, Om. Joknya empuk loh tapi Om Andre. Oh iya, karena jok kotak-kotak, Om. Iya, nih joknya juga kotak-kotak nih. Ini kotak-kotak kayak gini tuh nggak tahu kenapa banyak di mobil Eropa ya. Iya, di Eropa ya. Betul. PW Golf GTI dulu dari MK1 juga kotak-kotak kayak gini. Nah, sekarang kita Om Fitra kakinya kebentok. Enggak mentok loh. Oh, enggak? Enggak, coba ya? Lihat dari situ deh, Enggak loh, lihat deh. Karena dia di belakang kursi itu ada cekungan. Oh iya, benar. Ada cekungan itu, jadi ya ini masih ada lah. Masih ada 2 cm lah kira-kira, tapi nggak mentok. Nggak mentok, dan dia ini bangkunya juga cukup tinggi, jadi paha itu tersangga juga. Ada lagu, itu dari situ ya? Iya, radio. Oh, radio. Baby I'm the lucky one. Iya. Pas kan tahunnya? Widih, ini aslinya Om. Mana? Ini. Oh enggak, itu saya ganti. Oh ya, cuman ini udah loyal. Udah itu loyal. saya ganti karena biar matching merah kan. Iya. Aslinya ada, originalnya ada. Oke. Ini seatbeltnya Om, ini harus dibenerin Om.
Iya benar. Tadinya saya mau ganti pakai itu Om. Pakai ini masih bagus. Selendang Om. Aduh. Cuman ya kalau beli mobil ginian sih Anda nggak duduk di belakang. Anda pasti duduknya Selalu di depan. Memang di ini depan. sebetulnya diperuntukkan cuma 2 orang doang kok. Belakang tuh cuma formalitas aja. Ini kalau di pasaran mobil bekas kira-kira berapa harganya, Mandre? Saya nggak tahu. Om Fitra berusaha memancing saya ya. Ini kan bukan saya yang mau beli, saya cuma bilang kira-kira pasarannya berapa gitu kan. M3 itu sekarang udah tembus 1,3 1,4 M. Gila ya, 1,3 1,4 tuh artinya dikit lagi tuh Anda dapat BMW M2 baru Iya. atau M3 lama. Nah, biasanya kalau harga M3 itu segitu, kupenya itu mungkin sekitar ya 800, 900 lah gitu. 800. Perbandingannya begitu ya, kayaknya sih kalau menurut saya. Oh, tapi kalau M3 kan spesial Ya, tapi tapi kalau kan kalau jual bukan ke teman, Betul. harga segitu. Berapa mungkin 800 900, tapi kalau bukan ke teman. Iya. Kalau ke teman baik biasanya tuh Ya 7,5 gitu. Oke, Om. Ini kondisinya bagus banget, catnya juga bagus walaupun ini repaint pasti ya. Iya, betul. Repaint tapi bagus banget, kondisi interiornya luar biasa. Oke, ada beberapa seperti seat belt itu udah agak lemes, sunroof juga agak lemes, tapi overall ini masih mint condition banget. Tapi saya pengen tahu, Nah, apakah mobil ini ketika dikendarai sebagus tampangnya? oke. Boleh nggak kita jalan keluar naik mobil ini? Harus Om, karena ini mobil nggak pernah keluar. Jadi gue cuma panas-panasin doang. Mumpung ada Om Fitra, biar sekalian kita jalan ya. Oke, yang itu bisa dilihat di video parts berikutnya. Yang sekarang terima kasih Om Andre udah kasih akses ke saya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Taulani TV. Follow Instagram kami @fitra.eri dan @andreas Taulani. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana saya akan bawa mobil ini bareng Om Andre. Trending. Kita tutup dulu. Let's go. Ayo. Bye bye. See you.